kita akan mempelajari tentang berkembang dalam kompleksitas dan 10 prinsip untuk pemimpin di masa mendatang. Tujuan dari bab ini adalah agar mampu menganalisa karakteristik utama dari kompleksitas dan dampaknya terhadap peran kepemimpinan, dapat mengevaluasi karakteristik pribadi dan kesesuaiannya dengan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan di masa mendatang, dapat merumuskan tujuan pribadi untuk beradaptasi dengan peran kepemimpinan di hadapan kekacauan dan kompleksitas, dapat meringkas prinsip-prinsip kompleksitas dan menjelaskan implikasinya dan praktisnya bagi peran kepemimpinan, dan dapat menerapkan prinsip teori kompleksitas pada latihan kepemimpinan pribadi. Perubahan besar tidak hanya terjadi saat ini saja. Perubahan besar tetap dialami sampai sekarang dan dengan caranya yang berbeda-beda. Pengenalan teori kuantum dan penerapan teori kompleksitas dan chaos ke dalam organisasi manusia telah mengubah sifat kepemimpinan selamanya. Secara khusus, pemimpin harus menyadari implikasi teori kompleksitas untuk peran kepemimpinan dan untuk proses yang terkait dengan perubahan pekerjaan dan tempat kerja, karena prinsip teori kompleksitas akan sangat menentukan cara terbaik untuk membantu orang lain memiliki perubahan mereka sendiri, melakukan proses perubahan yang benar, dan memahami aturan baru sehingga dapat terlibat di era pasca industri ini. Di seluruh dunia, orang-orang sedang kewalahan dengan pekerjaan mereka karena laju perubahan yang terlalu cepat, keterbatasannya waktu, dan kemajuan teknologi yang tiada henti. Contohnya di perawatan kesehatan atau pusat-pusat pelayanan kesehatan. Itu mengalami peningkatan permintaan, namun sumber dayanya sangat menurun. Laju perubahan begitu cepat sehingga banyak pemimpin perawatan kesehatan meninggalkan lapangan dan banyak profesional kesehatan sedang mempertimbangkan apakah akan mengikutinya. Beberapa faktor yang menyebabkan situasi seperti ini adalah: yang pertama, perubahan tidak ada habisnya. Di masa lalu yang indah, tampaknya perubahan datang dengan cara yang teratur dan dengan cukup waktu di antara mereka untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan tuntutan baru. Tetapi saat ini perubahan datang begitu cepat sehingga sulit untuk mengetahui kapan satu perubahan berakhir dan perubahan lainnya dimulai. Yang kedua, informasi jauh lebih tersedia di masa lalu. Sebelumnya jumlah dan jenis informasi yang dibutuhkan di tempat kerja jarang tersedia. Saat ini banyaknya data yang ada membuat sangat sulit untuk memisahkan apa yang relevan dan berharga. Tujuannya bukan hanya untuk menemukan informasi yang benar, tetapi untuk menemukan pada waktu yang tepat dalam bentuk yang benar. Pentingnya informasi pada gilirannya mempengaruhi isi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengetahuan sekarang menjadi utilitas. Perspektif kuantum telah membawa kita untuk melihat pengetahuan sebagai kegunaan. Untuk menggunakan pengetahuan dengan tepat, orang harus dapat mengakses pengetahuan yang benar pada waktu yang tepat dengan cara yang benar untuk tujuan yang benar, menerapkan pengetahuan dengan bijak dan baik, dan kemudian melepaskan pengetahuan tersebut ketika sudah tidak relevan lagi. Tantangan saat ini bagi para pemimpin adalah menyadari bahwa pengetahuan adalah utilitas dan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengakses pengetahuan dalam konteks yang baru yang fundamental untuk manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir adalah teknologi mengubah karakter dan konten hubungan layanan. Hampir tidak ada yang mengubah keadaan kehidupan secara radikal seperti penerapan teknologi baru. Karakteristik utama dari kompleksitas dan dampaknya terhadap peran kepemimpinan. Memahami kompleksitas adalah syarat untuk memahami hubungan. Dan ilmu kompleksitas mengajarkan kita bahwa segala sesuatu terkait pada tingkat tertentu. Karakter kompleksitas yang saling berhubungan dan berpotongan menarik kita semua ke dalam jaringan hubungan dan pemahaman yang pada akhirnya akan mengubah cara hidup kita. Unsur-unsur teori kompleksitas mengubah aturan kerja dan interaksi dengan memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang keterkaitan berbagai hal dan peran perubahan dan penegasan dalam kemajuan manusia. Karakteristik kompleksitas yang aneh tertanam dalam aktivitas manusia serta proses fisik. Sesuatu di satu tingkat realitas dipengaruhi oleh segala sesuatu di semua tingkat lainnya. Dampak kompleksitas terhadap peran kepemimpinan adalah: pemimpin harus hidup di dalam potensi
yaitu dapat membaca rambu-rambu perubahan sehingga dapat melihat perjalanan menuju masa depan. Hal yang harus kita ingat adalah pemimpin harus menyadari bahwa pekerjaan utama mereka adalah untuk membantu orang lain berurusan dengan perubahan yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan mereka. Hidup dalam potensi perubahan lebih berfokus pada perjalanan kerja daripada peristiwa kerja. Perjalanan inilah yang harus menjadi fokus utama seorang pemimpin. Pemimpin adalah pembaca papan petunjuk yang baik. Mereka memahami apa yang dikatakan papan petunjuk arah tentang perjalanan, tetapi bertindak atas dasar itu hanya sesuai keadaan. Kemampuan mereka dalam mengantisipasi tindakan apa yang akan dibutuhkan melalui pembacaan rambu-rambu yang akurat merupakan salah satu kunci untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu juga yang dimaksud dengan hidup dalam potensi. Hidup dalam potensi menuntut para pemimpin untuk menyadari bahwa mereka mengelola perjalanan dan karenanya membutuhkan serangkaian keterampilan khusus. Mereka harus membaca rambu-rambu perubahan, menjelaskan kepada orang lain apa yang mereka maksud, dan melibatkan orang lain dalam kegiatan yang akan menggerakkan organisasi ke arah yang ditunjukkan oleh rambu-rambu tersebut. Dua keterampilan yang sangat penting di sini yaitu kemampuan untuk membaca di mana perubahan telah terjadi dan menentukan tanggapan yang tepat terhadap perubahan tersebut, serta kemampuan mengantisipasi rambu berikutnya cukup dini untuk mengevaluasi kemajuan saat ini dan menentukan hubungan rambu ini dengan rambu berikutnya. Singkatnya, para pemimpin perlu dengan lancar menanggapi tuntutan saat ini dan keadaan yang berubah, tetap terbuka terhadap pesan yang dibawa oleh indikator jangka panjang dan bertindak sesuai dengan pesan yang ada di dalam rambu-rambu tersebut. Prinsip-prinsip kompleksitas dan implikasi praktisnya bagi peran kepemimpinan. Prinsip yang pertama, keutuhan terdiri dari bagian-bagian. Keutuhan terdiri dari unit-unit kecil yang selalu berinteraksi satu sama lain untuk menopang keseluruhan. Dalam pola pikir sistem, setiap unit layanan dipandang sebagai bagian dari konteks yang lebih luas yang memberikan arah dan tujuan unit. Sebuah unit tidak hanya memberikan layanan secara independen dari hubungannya dengan bagian lain dari organisasi. Setiap unit pada tingkat tertentu diperlukan di tingkat yang lainnya. Menurut teori sistem, kesesuaian antara komponen-komponen sistem sama pentingnya dengan pekerjaan salah satu komponen. Peran pemimpin di sini adalah untuk memastikan bahwa ada kesesuaian antara aktivitas mereka yang berada di titik layanan dan pekerjaan organisasi secara keseluruhan. Hal ini memerlukan pertimbangan untuk mampu melakukan, terutama ketika pemimpin juga memperhatikan jenis dan kualitas pekerjaan yang dilakukan di titik layanan. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melihat dan menjalankan sistem. Di dalam sistem, tugas nyata manajemen dan kepemimpinan adalah memfokuskan kembali pekerjaan dan menempatkannya kembali ke konteks yang sesuai. Pemimpin harus mampu melihat secara utuh dan mencirikan setiap unit kerja dalam konteks kontribusinya terhadap keseluruhan. Mereka juga harus mampu melihat bagaimana unit-unit tersebut bekerja sama untuk memajukan tujuan dan nilai keseluruhan. Intinya, para pemimpin terlepas dari lokasinya melihat semua pekerjaan dari perspektif sistem. Pemimpin yang efektif selalu memeriksa aktivitas anggota untuk menentukan kesesuaian mereka. Prinsip yang kedua, semua pelayanan kesehatan adalah lokal. Integrasi dan efektivitas layanan kesehatan bergantung pada hubungan lokal, bukan otoritas terpusat. Setiap orang telah mendengar setidaknya sekali bahwa semua perawatan kesehatan bersifat lokal. Seperti yang dikatakan Martin Buber, semua layanan kesehatan diberikan dalam konteks hubungan aku-engkau. Seseorang memberikan pelayanan, seseorang menerimanya. Ketika dua pihak atau lebih berinteraksi, hasilnya selalu berupa pertukaran ekspektasi, percakapan, dan tindakan yang intim. Dari perspektif sistem, sebagian besar komponen lain dari sistem bertemu pada tingkat tertentu untuk mendukung pertukaran ini, dan komponen yang tidak pada akhirnya akan menghalanginya. Dalam pelayanan kesehatan, tujuan dari sistem kesehatan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Implikasi utama dari prinsip di atas adalah bahwa setiap elemen sistem harus berfungsi untuk memberdayakan mereka yang berada di titik layanan dan memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian kepada masyarakat melalui tindakan individu mereka. Secara khusus, sistem pelayanan kesehatan diarahkan untuk memajukan kesehatan masyarakat tempatnya berada, dan jelas terdapat hubungan yang erat antara sistem dan penerima layanannya. Oleh karena itu, sistem harus memastikan bahwa layanannya mencerminkan budaya masyarakat. Peran pemimpin adalah memastikan bahwa tujuan sistem dan kebutuhan komunitas sejalan dan bahwa setiap hal yang dilakukan sistem diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang sesuai secara budaya. Semua komponen lain dari suatu sistem berhubungan erat dengan pusatnya, tempat di mana ia menjalankan misinya. Di tempat inilah titik layanan penyedia dan penerima layanan bertemu. Komunitas dilayani satu anggota pada satu waktu, kehidupan, dan sistem diekspresikan dan nilai sistem terwujud. Semua komponen sistem lainnya harus dikonfigurasi untuk mendukung aktivitas di pusatnya. Titik layanan juga merupakan tempat di mana sebagian besar konflik terjadi dan di mana struktur yang buruk memiliki dampak besar. Jika proses pada titik layanan tidak terstruktur dengan mempertimbangkan kesesuaian yang baik, sistem akan mulai rusak. Akhirnya tujuan akan hilang dan kemampuannya untuk berkembang akan terganggu. Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh pemimpin sistem melibatkan membangun hubungan yang berkelanjutan dan menjaga sistem tetap utuh dan sesuai jalur. Pemimpin mencari kesesuaian antara tujuan dan pekerjaan anggotanya, dan dalam melakukan ini pemimpin menghadapi tantangan untuk mengatasi konflik yang selalu ada antara agenda pribadi dan kolektif. Seorang pemimpin yang baik menyadari bahwa kelangsungan sistem tergantung pada tarian antara struktur yang baik dan proses yang baik. Fokus anggota pada produk dan pekerjaan mereka dan dampak positif sistem terhadap orang-orang yang dilayaninya. Pemimpin yang baik juga memastikan bahwa struktur sistem tidak menghalangi fluiditas dan fleksibilitas sistem. Kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Untuk melakukan ini, pemimpin harus merevisi struktur seiring pertumbuhan sistem untuk memposisikan sistem agar lebih melayani masyarakat. Ketika struktur benar-benar bertindak sebagai penghalang dan menarik sumber daya yang tidak perlu ke dirinya sendiri, itu harus dikonfigurasi ulang oleh seorang pemimpin. Prinsip ketiga adalah menambahkan nilai kebagian, menambahkan nilai ke seluruh. Poin kuncinya adalah setiap orang dalam sebuah sistem harus menambahkan nilai pada sistem. Setiap orang melakukan sesuatu meskipun itu negatif, jika seseorang tidak menambah nilai, dia mengambil nilai. Apapun yang menambah nilai ke bagian manapun dari sistem akan menambah nilai ke seluruh sistem. Dalam sistem yang benar, semua aktivitas, peran, dan fungsi, tidak peduli seberapa besar atau kecil, itu memiliki nilai. Masing-masing saat bekerja sama dengan yang lain melakukan sesuatu untuk memajukan tujuan sistem dan berdampak pada kekuatan dan kelangsungan sistem. Karena alasan inilah pemilihan yang cermat dari setiap peran dan sistem sangat penting bagi kemampuan sistem untuk berkembang. Kemampuan ini sebagian bergantung pada kesesuaian antara peran dan fungsi. Pemimpin juga harus berusaha untuk menjaga nilai yang bergantung pada kesesuaian pekerjaan, kualitas, dan sumber daya di tengah rasa hubungan setiap orang dengan pekerjaannya dan dengan tempat bekerja. Kemudian selanjutnya untuk prinsip keempat, yaitu sistem sederhana membuat sistem yang lebih kompleks. Di sini dikatakan bahwa setiap pemimpin komponen sistem yang lebih besar harus memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. Efektivitas sistem komponen bagaimanapun tidak dapat dicapai hanya dengan memiliki lokus kontrol internal. Misalnya di sini dalam organisasi yang menyediakan layanan kesehatan, meskipun titik layanan mendorong konten dan budaya seluruh organisasi. Titik layanan juga harus mencerminkan kewajiban dan operasi seluruh organisasi. Dan setiap sistem yang lebih kecil harus mencerminkan sistem yang lebih besar, meskipun akan disempurnakan melalui cara spesifiknya dalam mempresentasikannya. Kemudian di prinsip kelima ini ada keanekaragaman
adalah kebutuhan kehidupan. Dalam menciptakan tempat kerja yang efektif dan bermakna, pemimpin harus memperhatikan sejumlah masalah. Pertama, mereka harus memahami bahwa keragaman diperlukan agar sistem dapat berkembang. Menurut Kelly 1995, menggunakan heterogenitas untuk merujuk pada elemen penting dalam pergerakan dan adaptasi sistem apapun, tetapi apapun katanya, berbagai pandangan dan peran penting untuk menentukan arah sistem harus bergerak dan untuk membangun kesamaan dasar yang diperlukan untuk memimpin peserta dan elemen ke arah itu. Selanjutnya ada prinsip 6, yaitu kesalahan adalah penting untuk penciptaan. Dikatakan di sini kesalahan adalah unsur penting perubahan. Selanjutnya ini dapat digunakan sebagai alat pengukur untuk menunjukkan di mana orang-orang saat ini berada di jalur ke beberapa titik akhir yang diinginkan. Oleh karena itu, pemimpin perlu menilai kesalahan sebagai alat kepemimpinan yang berguna. Kemudian ada prinsip ketujuh, yaitu ketika sistem berkembang maka semua fungsi dapat berinteraksi. Yang mana dikatakan juga bahwa setiap sistem komponen, pemimpin harus menyadari bahwa perannya yang tepat tidak hanya untuk membuat komponen berkembang, tetapi untuk membantu keseluruhan sistem berkembang. Perhatian utama pemimpin tentu saja ada pada komponen, tetapi memastikan kelancaran interface, koneksi, dan aliran dari rangkaian lengkap sistem komponen itulah pekerjaan nyata seorang pemimpin. Selanjutnya adalah prinsip ke-8, yaitu equilibrium dan disequilibrium adalah ketegangan konstan. Ada ketegangan konstan dan permanen antara equilibrium atau penstabil dan disequilibrium atau tantangan. Ketegangan ini penting bagi kehidupan dan mencerminkan fakta bahwa disequilibrium adalah keadaan alam semesta. Meskipun wajar bagi alam semesta untuk hidup di tepi kekacauannya sendiri, sejumlah stabilitas diperlukan untuk perubahan dan untuk mengambil tindakan. Nah, peran pemimpin dalam persamaan yang rumit ini adalah menemukan titik-titik stabilitas dan menggunakannya sebagai tempat di mana evaluasi dan tindakan dapat terjadi. Gagasan variasi sangat penting bagi keseimbangan antara stabilitas dan ketidakstabilan. Agen perubahan misalnya individu, keluarga, bisnis, komunitas, negara, dan program komputer semua berinteraksi terus-menerus pada variabel dan elemen yang mempengaruhi peristiwa dan arah pergerakan. Melalui penggunaan keterampilan, pengetahuan, sifat mental dan fisik, serta lokasi para pemimpin di antara agen perubahan lainnya, dapat mengambil jalan terbaik untuk mencapai perbaikan. Selanjutnya adalah prinsip ke-9, yaitu perubahan dihasilkan dari pusat keluar. Perubahan berpindah dari pusat sistem ke semua bagian sistem lain mempengaruhi segala sesuatu yang ada di dalam sistem. Setiap sistem memiliki kehidupan unik yang mendefinisikan makna dan nilainya serta memberikan karakter individu. Di dalam sistem terdapat semua aktivitas yang menciptakan keseimbangan antara kerja sistem, tuntutan internal, dan tuntutan eksternal. Karena setiap sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar, ada tarian pertukaran yang lebih berkembang di antara aktivitas di dalam sistem dan antara sistem dan sistem yang lebih besar yang menjadi bagiannya. Pusat atau titik layanan adalah tempat sistem menjalani sebagian besar hidupnya, dan para pekerja di titik layanan sangat penting untuk kemampuannya beradaptasi dan berkembang. Akan tetapi, ada banyak komponen sistem yang berkontribusi pada integritasnya dan memungkinkannya. Selanjutnya adalah prinsip ke-10, yaitu hasil revolusi dari agregasi perubahan lokal. Revolusi atau hiperevolusi terjadi ketika banyak perubahan lokal digabungkan untuk mengubah realitas yang berlaku secara tak terelakkan, atau biasa disebut dengan
Momen paradigmatik. Sebagian besar perubahan yang terjadi bersifat evolusioner, artinya mereka terjadi dalam proses yang stabil dan teratur selama periode waktu tertentu, paling sering dalam periode waktu yang sangat lama. Peran pemimpin perawatan kesehatan adalah untuk fokus pada implikasi dari perubahan revolusioner yang terjadi, termasuk implikasi terhadap perilaku mereka yang bekerja di bidang perawatan kesehatan. Pemimpin perawatan kesehatan harus membantu profesional perawatan kesehatan lainnya untuk beradaptasi dengan perubahan dan harus memposisikan organisasi perawatan kesehatan untuk terus berkembang. Mereka harus memahami peran, proses, dan perilaku baru yang akan diperlukan untuk kesuksesan di masa mendatang. Pemimpin organisasi perawatan kesehatan harus mengenali sifat kritis dari pergeseran dan melakukan proses dramatis dan terkadang berbahaya dalam merevisi struktur, proses, dan perilaku dengan tepat agar mereka menjadi lebih sesuai dengan permintaan yang muncul. Selain membaca rambu-rambu perubahan secara akurat, pemimpin harus memulai menciptakan rasa urgensi terhadap perubahan dalam pikiran mereka yang akan hidup di masa baru ini. Masalah yang menciptakan drama dan ketegangan adalah apakah tanggapan setiap orang akan tepat waktu dan tepat. Pemimpin harus menggerakkan orang dengan cepat melalui berkabung atas hilangnya ritual dan rutinitas yang telah ditetapkan dan meningkatkan taruhan untuk berkembang dan memajukan pekerjaan dalam konteks seperangkat parameter baru. Nah, dalam masa revolusi ini, semua prinsip adaptasi dan manajemen kompleksitas ikut bermain. Kemampuan pemimpin untuk menerapkan prinsip-prinsip ini menyatukan elemen kerumitan dan kekacauan akan menentukan apakah organisasi akan berkembang ke depan atau malah sebaliknya. Untuk memastikan bahwa sistem beradaptasi dengan tepat terhadap perubahan dan terus berkembang, pemimpin perlu mengingat hal-hal berikut. Yang pertama adalah pemimpin harus menerapkan baik keterampilan eksplorasi maupun eksploitasi dan tahu kapan harus menerapkan setiap rangkaian keterampilan. Yang kedua adalah pemimpin harus mengetahui proses mana yang mengakomodasi dan menggunakan variasi yang melekat dan proses mana yang menjadi stabilitas dan ketertiban selama periode perubahan. Dan pemimpin kemudian harus menggunakan proses ini dengan tepat. Beberapa tingkat stabilitas yang melekat dan beberapa kekuatan normatif membantu memperkuat adaptasi. Namun solusi dan strategi inovatif dan kreatif seringkali tertanam dalam kekacauan dan varians. Dengan kata lain, stabilitas dan variabilitas sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang interaksi inheren elemen dalam sistem dapat mengarahkan pemimpin untuk membangun di atas persimpangan yang membawa koherensi, integritas, dan kepercayaan ke dalam sistem. Ciri-ciri kesisteman ini dapat meningkatkan kemampuan orang untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat dan baik. Nah, semua strategi memiliki konsekuensi. Pemimpin harus menentukan strategi yang tepat untuk memandu sistem ke arah yang lebih benar. Selanjutnya adalah conclusion. Presentasi prinsip di atas tidak lengkap atau dikembangkan sepenuhnya. Namun, hal itu harus mengingatkan pembaca pada fakta bahwa peran kepemimpinan di era informasi harus beroperasi pada konsep dan ide yang berbeda daripada yang umum di era industri yang diilhami Newtonian. Para pemimpin harus meninjau kecukupan perangkat keterampilan mereka, mengingat kesadaran bahwa era orientasi fungsi unilateral dan vertikal dengan cepat berlalu. Perubahan dramatis dan dinamis terus memengaruhi peran kepemimpinan. Untuk memahami peran di era baru kerja, para pemimpin harus belajar tentang prinsip-prinsip kuantum dan cara penerapannya. Mereka juga harus mahir dalam memahami metafora logis yang merupakan alat pemikiran yang jauh lebih aneh daripada metafora berbasis mesin dan bangunan lama. Bangunan permanen bukan lagi model yang baik untuk bekerja,
terutama dalam bidang kesehatan, dan jenis prasarana arsitektural yang menjadi ciri khas masa mendatang adalah prasarana informasi. Pemimpin sekarang harus mencurahkan energi penuh mereka untuk menarik orang keluar dari pekerjaan dan model layanan yang tidak lagi beroperasi secara efisien dan menempatkan mereka dalam konteks yang menuntut pemikiran dan tindakan dengan cara baru dan radikal. Menarik untuk dicatat bahwa belakangan ini orang tidak menjadi lebih terisolasi, padahal yang justru sebaliknya manusia memilih lebih banyak potensi untuk hubungan dan konektivitas daripada kapanpun dalam sejarah. Alat-alat koneksi dan komunikasi menciptakan hubungan yang dulu hanya mimpi. Hidup di dunia seperti ini bagaimanapun membawa tantangan sendiri dan membutuhkan cara yang berbeda dalam hubungan dan berperilaku. Nah, selanjutnya pemimpin memiliki kewajiban untuk memindahkan orang dan struktur ke dalam kerangka kerja dan waktu luang yang baru. Untuk melakukan ini, mereka membutuhkan model mental yang berbeda, alat dan keterampilan baru, dan keinginan yang tulus untuk membawa diri mereka sendiri dan orang lain ke dalam era baru. Mereka membutuhkan pengetahuan yang baru, benar, tetapi mereka juga membutuhkan kegembiraan dan kecukupan sehingga orang lain dapat melihat dan merasakannya. Diberi energi dan mengembangkan harapan dan antusiasme yang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Ketika semua dikatakan dan dilakukan tentang kepemimpinan, dan akhir-akhir ini banyak yang dibicarakan tentang itu, yang penting bagi setiap pemimpin adalah keterlibatan dengan merangkul naskah kehidupan dan membuat orang lain melakukan hal yang sama sehingga kondisi kehidupan ditingkatkan. Melalui kearifan dan eksplorasi, desain dan formasi, eksperimen dan penerapan, para pemimpin dapat membantu meningkatkan kekayaan, pengalaman yang meningkatkan kualitas hidup untuk semua. Upaya untuk membuat hidup lebih baik dan kekacauan yang darinya muncul perbaikan yang memberikan bentuk pada peran kepemimpinan. Ini adalah proses membedakan dan menarik dari kompleksitas semua sistem kesederhanaan yang terletak di pusatnya dan menerapkan kesederhanaan itu ke dalam kehidupan orang lain yang memberikan substansi penting pada pekerjaan setiap pemimpin.